Sahabat yang dikasihi Kristus, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Sahabat di bawah tema Jesus, God who suffers with us. Sebelum kita mulai, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kesempatan dan anugerah Tuhan, di mana kami boleh lagi merefleksikan tentang firman Tuhan dan perjalanan hidup kami yang didampingi oleh Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, kuasai dirinya, kendalikan segala kelemahannya. Kami menyerahkan, ya Tuhan, seluruhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, apa saya dan saudara pernah merasa kesepian, disudutkan, berada di dalam kondisi di mana kita didiskreditkan oleh orang lain, atau kita terpuruk tidak berdaya di dalam pilihan-pilihan hidup yang keliru, sendiri, dan kita tidak tahu harus berbuat apa? Lalu apa yang kita harapkan pada saat itu? Barangkali pada momen-momen seperti itu kita membutuhkan adanya satu kehadiran yang menolong kita untuk mendampingi kita di saat yang amat membuat kita menderita itu. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus menerusi langkah ke depan dalam hidup ini. Ketika kita takut, ketika kita terkurung di dalam pilihan yang keliru. Ketika kita juga tidak bisa mundur lagi dan kita tidak tahu akan apa yang ada di depan kita. Hari ini kita akan bersama berefleksi tentang Zakheus. Dalam Injil Lukas pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Zakheus si pemungut cukai itu satu kali ingin melihat seperti apa itu Yesus. Tapi ketika ia tidak diberi kesempatan, dia naik ke atas pohon, duduk sendiri. Orang yang didiskreditkan oleh lingkungannya, dianggap pendosa, orang yang diberi label yang begitu kuat, yang ditolak dan tidak diacuhkan di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Pada saat Zakheus ingin tahu seperti apa atau siapa Yesus itu, Yesus menatap dia, berjalan ke arah dia, dan mengarahkan pandangannya kepada dia serta berkata, "Zakheus, turunlah. Aku mau singgah di rumahmu." Wah, saudara, kalau saya jadi Zakheus, saya pasti menangis terseduh-seduh. Air mata saya pasti bercucuran. Tiba-tiba, yang saya kagumi dan ingin untuk supaya melihat siapa dia, mengarahkan pandangnya berjalan ke arah saya, menatap saya dan berkata, "Turunlah. Aku mau singgah di rumahmu." Di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Rasanya itu seperti sebuah pelukan, uluran tangan yang mengatakan, "Aku masuk dalam apa yang kau rasakan." Ada belas kasih yang menembusi semua label. Ada belas kasih yang mengatakan bahwa engkau ada dan ada harapan. Tiba-tiba pengalaman itu menjadi sesuatu yang menakjubkan, bukan? Ada banyak kali dalam hidup kita juga kita merasa bahwa seakan-akan kita ini dianggap tidak ada. Seakan-akan tidak ada harapan untuk melakukan sesuatu yang baru untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan kita.
Kadang-kadang penderitaan itu menumpuk menindih ketika pelabelan, pendiskreditan, dan pembiaran membuat kita merasa bahwa hidup itu menjadi sangat tidak berharga. Kalau tiba-tiba kita mendengar sapaannya, aku mau singgah, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, ini satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang membuat Sakyus merasa bahwa dia ada. Merasa bahwa ada harap baru di tengah-tengah semua pilihannya yang keliru. Tiba-tiba itu seperti kekuatan yang menghentak dia, mendorong dia untuk memasuki apa yang dikatakan sebuah perubahan hidup. Sebuah keadaan yang amat menakjubkan, bukan? Siapa yang datang menatap dan mengarahkan pandangannya pada kita? God who suffers with us adalah Yesus. Dalam Yesus Allah hadir, mendampingi kita dan mengajari kita sebuah jalan balik. Seperti sepasang tangan yang merengkuh dan bilang, engkau berharga di mataku. Di tengah-tengah penderitaanmu aku mengerti. Ketakberdayaan, kerapuhan, dan barangkali kecerobohan kita dalam hidup. Ia melihat kita ada, berharga, dan ia masuk di dalam apa yang kita katakan bagian dari penderitaan hidup. Bagian dari penderitaan yang kadang-kadang dilupakan, ditinggalkan, dan tidak dilihat oleh orang. Pada saat seperti itulah Yesus mau duduk bersama kita, bicara tentang apa yang kita rasakan. Allah yang menyapa dengan keramah tamahannya dalam Yesus, yang mengajari kepada kita bahwa selalu ada jalan baru, selalu ada sebuah kekuatan baru untuk melompati atau menjalani, melewati yang kita anggap sebagai penderitaan hidup kita. Ditinggalkan sendirian dan dianggap bahwa kita tidak ada. Dibiarkan adalah sebuah luka yang amat menakutkan, saudara. Menggelisahkan dan membuat kita sama sekali tidak berdaya untuk melihat apa yang disebut dengan harapan. Tapi belas kasih Allah dalam Yesus mendatangi kita dan berkata, kita akan bersama-sama melewatinya. Kita bisa mulai baru lagi. Harap itu tidak hilang. Engkau ada dalam pendampingan, sebuah belas kasih yang tak akan pernah membiarkanmu tersungkur, terpuruk, tak berdaya, bahkan terhukum dan menghukum diri sendiri dalam kondisi kita. Ada jalan keluar, anakku, katanya. Aku akan berjalan bersamamu dan masuk menyelam dalam penderitaanmu sebab aku memahaminya. Hari ini kita bersyukur menemukan Allah yang ramah dalam Yesus. Allah yang tidak menganggap kita ini cuma setumpuk kesalahan atau setumpuk ketidakbergunaan. Yang juga tidak membiarkan kita dalam kesengsaraan dan perasaan tidak berdaya itu. Allah yang mengerti bahwa duduk sendiri
di tengah-tengah perasaan sengsara itu amat pedih. Dan Tuhan menghampiri dan berkata, aku mengerti, aku mengasihi, dan aku mau terbuka pada apa yang disebut dengan bersama memasuki luka penderitaan. Ia memberi empati melalui belas kasih-Nya. Tahu bukan hanya kulit dari penderitaan kita, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Dan Dia mengajari kita untuk berkata, bangun, rebut kembali harapan hidup dan berbahagia, sebab engkau tidak pernah sendiri. Wah, tidak pernah sendiri itu cuma hadir ketika belas kasih itu menyapui luka kita. Ketika belas kasih itu bicara tentang sebuah penerimaan. Bukankah itu yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus? Jangan takut untuk melewati derita kita, bahkan kekeliruan hidup kita. Kita tetap ada, terlihat dan dilihat, serta dituntun untuk berjalan bersama. Sampai kita berkata, akan kubaharui hidupku. Akan kutemukan yang disebut dengan pengharapan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.